Ngambil itu Master of Law di Amerika, di Di Washington, Amerika, American Washington. University ya. Ya, kemudian ambil S3 di ini Australia, di Queensland University, University Queensland. Menekuni apa yang diminati ya toh. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di YouTube channel Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 Ya, tahun Gontor, saya akan mewawancarai 100 profesor alumni Gontor. Mohon doanya mudah-mudahan bisa saya bukukan. Saya terbang ke Jogja melalui Zoom. Senang sekali saya ini, karena dari 25 profesor yang sudah saya wawancara, ini profesor yang di luar bidang studi keagamaannya. Profesor Hawin, Guru Besar Ilmu Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum Prof. Hawin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ya, hal? khair. Khair, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Khair. Ya, ya. It is honor for me. Ini hikayahnya seperti apa, Ustaz? Kok antum ngambil keilmuannya itu di bidang hukum, Ustaz? Nggak ke agama gitu ya. Ya, ya, ya. Dulu saya mau ngambil itu apa? Hubungan internasional. Oh gitu, Ustaz? Pilihan pertama, pilihan kedua hukum, tapi yang diterima hukum. Dulu pengen jadi Ah, diplomat gitu, tapi ternyata Allah apa menentukan yang lain ya. Allah eh, apa menentukan saya di hukum gitu, di Fakultas Hukum. antum masuk Gontor tahun berapa, Ustaz? Tahun 82 lulus. 82 lulus. Kelas biasa atau kelas Kelas biasa, kelas biasa. kelas biasa ya? Tapi saya dulu meloncat, meloncat. Jadi dari 1, 3, Oh, 1, 3. terus 4, 5, 6 gitu. Ya, meloncat Ah, sekali. loncat sekali ya. Ya, ya, Di ya, ya, ya. OPPM pengurus bagian apa? Oh, dulu bagian penerima tamu. Oh, penerima tamu ya. Menarik Ya, sekali. Kespodoyo, Kespodoyo. Itu dulu kok Ya, diterima ya. antum di UGM? Ijazahnya dari mana? Habis dari Gontor saya itu ikut ini persamaan di Madrasah Aliyah di Kota Ah, Gede. di Jogja. Ya, kemudian ya ujiannya di itu Madrasah Aliyah Negeri Gandean, Hmm. Bantul. Ya, Setelah ya, itu masuk ke Fakultas Hukum. ya, ya, ya. Sampai perjuangan jadi profesor. Seberapa berat sih Ustadz berjuang menjadi profesor itu? Ya, apa karena apa merupakan keharusan ya. Jadi saya habis lulus dari Fakultas Hukum UGM, saya alhamdulillah ngambil itu Master of Law di Amerika, di Oh, di Washington, Amerika, American Washington. University ya. Ya, kemudian ambil S3 di ini Australia, di Queensland University, University Queensland. Setelah itu Hukum juga, Ustadz? dapat doktor, pulang saya 2003. Hmm. 2003, tapi saya dinyatakan lulus Maret 2004, S3. Setelah itu ya itu mengumpulkan itu jurnal-jurnal penelitian-penelitian akhirnya jadi profesor. Ya. Sebenarnya kalau diikuti, ya bisa gitu Ustadz ya. Bisa kalau rajin bisa. Oh, tergantung rajin atau Kalau kan tidaknya. konsisten aja konsisten. Sebenarnya kalau konsisten itu tidak berat, tapi kan kadang-kadang
dosen nggak mau nulis gitu kan, nggak mau nulis, nggak mau publikasi, akhirnya ya banyak dokter yang tidak profesor karena nggak mau nulis. Tapi kuncinya dinulis ya. Antum dosennya tahun berapa, Seth? Tahun 90. Itu sesudah S1, S2, S3. Oh S3-nya tahun 2004. Berarti sesudah S1. S, ya jadi dosen, saya masuk dosen tahun 90. Heeh. Ya, kemudian sekolah S2 tahun 95. S3 tahun 2000. Itu Tapi beasiswa. lulus 2004. Beasiswa semua, Beasiswa, Seth. semuanya beasiswa. Ya, ya, Oh, beasiswa ya. dari universitas atau pemerintah? Kalau di Amerika dari ini namanya Ellipse. Ellipse Elips. itu semacam Fulbright tapi yang Ellipse, Oh, oke. Ellipse Project. Ya, itu semacam Fulbright tapi yang diberikan kepada ini apa? Fakultas Hukum UI, kemudian kerjasama dengan yang lain-lain, Fakultas Hukum UGM gitu. Itu Kalau yang di S3 beasiswa Australia, outside. beasiswa Queensland, Oh, beasiswa Queensland. Queensland ya. Ya, ya, ya. Ya. Oh, seberapa sulit, Seth, kita kompetisi untuk Ya, beasiswa itu? ya, ya sebenarnya ya, ya biasa-biasa aja ya. Tapi karena saya sejak waktu di Gontor saya B terus saya tidak pernah Oh, nggak B. Ya, ya. 1B, 2, 3B, 4B, 5B, 6B. Ya. Jadi terbiasa apa? Belajar lah, terbiasa belajar. Akhirnya ketika kita bersaing ya menang gitu. Ya, ini ya, ya. kalau antum lihat tuh, anak-anak B itu karena mereka terbiasa Ya. belajar atau karena mahir, Seth? Ya, kalau menurut saya ada juga yang mahir itu teman saya namanya Fauzi itu nggak pernah belajar itu Oh, waktu di kantor. Tapi dia B terus. Belajarnya sebentar dia shoot gitu langsung. Kalau saya biasa-biasa aja. Jadi harus belajar. oh, oke. Kalau Ahmad Fauzi itu dia sekarang di Arab Saudi itu. Kerja di Arab Saudi. Teman satu angkatan di kantor itu belajar bersama itu dia sebentar belajar langsung tiduran. Kalau saya belajar lama. Ya, ya, ya. Jadi memang ada yang cerdas itu ada. Kalau saya IQ-nya, kalau saya biasa-biasa aja. Jadi saya dari kerajinan kalau saya Oh, kerajinan gitu akhirnya bisa apa namanya mendapat gelar. oh, oke. Ya. Jadi Profesor Antum di bidang apa, Ustaz? Hukum bisnis, Hukum hukum bisnis. bisnis, ya Oh, hukum bisnis. jadi Ya, kenapa di saya bidang waktu bisnis? jadi di Fakultas Hukum UGM itu dibagi-bagi bidangnya. Ada bidang hukum Hmm, adat, gitu, hukum Islam, hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara dan seterusnya. ya. Gitu. Nah, saya sejak jadi dosen pertama sudah hukum bisnis, namanya dulu hukum dagang namanya. Jadi dikelompok-kelompokkan, bidangnya Oh, ngajarnya dikelompok-kelompokkan. juga itu. Sehingga saya masuk di hukum bisnis. Terus S2 saya juga hukum bisnis, bisnis internasional, hukum bisnis internasional. Kemudian S3 saya HKI. HKI itu hak kekayaan intelektual, Intelektual. hak cipta, merek, paten dan seterusnya. Ya. Pas pengukuhan guru besar, Antum bahas apa, Ustaz? Oh, membahas pengetahuan perlindungan pengetahuan tradisional. Apa saja itu pengetahuan tradisional, Ustaz? Ya, ya termasuk misalnya jamu. Oh, jamu. Jamu misalnya kalau di Jogja itu ada jamu, kemudian ada minuman-minuman wedang uwuh, tahu wedang uwuh? Iya, tahu. Wedang uwuh. Nah, kemudian ada apa namanya?
Gerabah Kasongan, gitu. Oke. Ada mana Gurah, tahu Gurah? Enggak, Gurah. enggak tahu. Ya itu bagaimana perlindungannya? Ah, Bagaimana perlindungannya? Ya, oke, batik. ya batik termasuk batik ya. Ya itu termasuk pengetahuan tradisional. Intinya di Indonesia apa? Waktu saya pidato itu tahun 2009 saya Ah, pidato ya, ah, 2009. ah, ah. Itu belum apa? Kesadarannya belum. Belum begitu baik perlindungannya, belum begitu baik. Tapi kemudian sekarang sudah ada itu peraturan pemerintah tentang ini hak kekayaan komunal itu sudah Oh, lebih lebih baik perlindungannya. Hak kekayaan komunal termasuk pengetahuan tradisional. Ya. hmm. Saya jadi guru besar tahun 2007. Umur berapa itu, Ustaz? 2007. Saya umur 45, 45. 45 45 ya, ya. termasuk satir. Wah, ya, ya itu karena kerajinan itu. Kayak kerajinan. Ya, kayak bukan karena apa no akunya biasa tapi karena kerajinan aja. Tapi antum merasakan itu, Ustaz. Milieu belajar itu Gimana? dari Gontor itu memang antum merasakan ya. Ya karena gontor, sebenarnya karena gontor ya. Gimana itu, Ustaz? Jadi saya punya punya kebiasaan belajar itu karena gontor sebenarnya. Oh, karena Saya tuh punya hobi ini, hobi musik. Saya punya hobi musik. Saya main piano, main gitar gitu. Nah, saya punya ya, antum punya saya punya hobi main piano, gitar, dan seterusnya. itu di Gontor antum mainkan. Ya. Jadi saya tiap hari itu harus main piano. Di kantor saya gitar dulu, gitar. Oh, gitar. Kalau saya sekarang di rumah itu setiap hari harus saya di rumah setiap hari itu harus main piano saya minimal setengah jam supaya skillnya tidak hilang. Ya. Itu nggak mengganggu belajar, Ustaz. Oh enggak, enggak mengganggu belajar. Justru apa? Menstimulasi. Jadi saya habis kerja saya main piano. Oh, Saya kursus. Saya dulu kursus waktu 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 kuliah saya kursus piano dengan Kosbini. Kosbini yang itu loh yang membuat lagu Padamu betul. Negeri itu loh. Wah, luar biasa. Saya kursus piano dari Kosbini. Kemudian gitar dengan anaknya Kosbini. Terus Oh, saya pindah ke ini, kursus piano pindah ke Vidivisi. Vidivisi itu Polisigar, Polisigar. oh. Ya. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Jadi milieu dan nilai-nilai Gontor yang membentuk antum sampai sekarang itu apa saja kira-kira, Ustaz? Ya kalau ketekunan ya, kalau Gontor itu ketekunan itu. Ketekunan dan ya tentu ibadah ya. Ibadah dengan Gontor kan kemudian kita apa terdidik untuk rajin ibadah ya. Walaupun saya masih kurang tapi kan ya apa
sangat ini sangat Disiplin ya. membentuk pribadi saya bentuk itu. Ya kedisiplinan, gitu. Kemudian ibadah, kemudian ketekunan dan seterusnya. Ketekunan ya, Ya, Ustaz, ya. ketekunan, kedisiplinan itu. Ya. Seberapa penting nilai ketekunan itu sampai Ya sangat penting lah karena kadang kita ya terkendala terkendala oleh ini ya keadaan seperti dulu saya pernah itu gagal. Saya ngelamar di British Council, British itu mau belajar di Inggris, tapi ketika saya tes British Council itu saya gagal karena saya terlambat wawancara. Saya harus ke Bandung tapi terlambat. oke. Gitu. Kapan itu, Ustaz? Tapi kemudian saya itu waktu tahun 94 tahun 94. Oke, pas masih dosen. Tapi kemudian saya dengan ketekunan akhirnya dapat beasiswa malah beasiswa ke ini ke Amerika. Amerika. Ke Amerika. Waktu lamar beasiswa Inggris itu saya sudah jadi dosen. Gagal karena saya terlambat wawancara, tapi setelah itu karena tekun saya kemudian akhirnya dapat beasiswa dari Amerika itu. Ya. Belajar lagi berarti. Terus saya menyelesaikan studi S3 hanya 3,5 tahun di Australia. Ya karena ketekunan toh, Iya, betul. karena kedisiplinan gitu. Apa yang antum paling Ya. ingat, Ustaz? Tapi Pak Anda Zar berarti, dan ya, Kiai Sahal. nah kalau Pak Azhar itu ya apa? Ini kita harus berpandangan luas gitu, pandangan luas gitu. Harus mengakomodir. Jadi kita harus inklusif gitu, inklusif, Oke. pandangan luas, ya. Kita tidak fanatisme mazhab itu kan saya ingat dari Pak Jarkasi ya. Jadi Oke. saya bisa bergaul dengan Muhammadiyah, saya bisa bergaul dengan NU, gitu. Nah, itu dan saya berusaha bisa bergaul dengan siapa saja, termasuk non Muslim, gitu. Iya, iya, iya. Asal kita tidak terpengaruh oleh mereka. Itu pandangan luas yang selalu diajarkan oleh Prof ini, oleh Pak Yarkasi, gitu kan, kalau menurut saya. Iya, 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 iya. Selain tadi kedisiplinan dan seterusnya, tekunan itu. Ketekunan ini juga nih yang membuat antum yang di UGM mungkin. Ya kalau itu masalah minat ya. Oke. Sebenarnya kalau dari Gontor itu pasti bisa masuk UGM, masuk. Masalah minat itu, minatnya mereka lurus ya, lurus ingin ke agama, mendalami apa namanya agama karena sudah pernah didalami di Gontor itu. Kebanyakan gitu kan? Ya, betul. Kebanyakan tidak ingin ya melenceng kebanyakan. Jadi itu masalah minat. Ya. Tapi kalau pengen misalnya minatnya misalnya ke hukum, bidang-bidang yang umum lah di luar agama. Sebenarnya menurut antum bisa bersaing, Sir? Bisa bersaing. Itu ada kan alumni Gontor yang juga alumni hukum UGM. Itu murid saya itu. Namanya Alis Tabri. Alis Tabri itu dia sekarang di Pertamina itu. Itu alumni Gontor. Dia mahasiswa saya. Oke. Jadi refleksi perjalanan hidup antum, Sir. Menurut antum, benar. Kunci sukses untuk hidup itu apa, Sir? Ya tadi kalau saya pasrah gitu, pasrah juga. Kalau saya tanpa target, ya. Oh, tanpa target. Tanpa target. Kok bisa, Sir? Jadi misalnya saya ngambil S3, S2 ya, S2. Waktu di Amerika saya tanpa target, yang penting rajin. Tapi akhirnya
lulus. Gitu. Waktu ambil S3 juga yang penting rajin. Jadi tidak harus, saya harus lulus tahun sekian, nggak harus. Tapi mengikuti langkah-langkah. Gitu. Langkah-langkah itu diikuti dengan baik, gitu. Akhirnya pasti akan sampai. Gitu. Ketika pernah itu ketika kontingen PON ya, Pekan Olahraga Nasional, diwawancarai oleh TVRI. Ditanya, berapa target medali yang Anda inginkan? Saya tanpa target, Pak. Gitu. Tapi yang penting kami berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu. Jadi tanpa target itu selalu saya pakai untuk ini, untuk mencapai, untuk menjalani setiap hidup, gitu. Tanpa target, jadi apa-apa tanpa target, tapi yang penting kita ikuti langkah-langkah itu. Jadi tanpa target akhirnya tidak biar nggak ada beban stres, ya, gitu? Ya nggak ada beban. Ya. Tapi kalau kita akan ikuti langkah-langkah itu pasti akan mencapai target, toh. Nah itu intinya itu. Pesan antum, ya, buat para alumni Gontor, alumni pesantren lah, secara umum, apa yang harus mereka siapkan, mereka lakukan, kalau pengen berhasil dan mengembangkan diri di luar, utamanya kalau di bidang akademik. Ya, kalau saya ya menekuni apa yang diminati, ya, menekuni, gitu. Tapi kalau gagal langsung pindah haluan, pindah jalur, ya. Jadi tekun, setelah berapa kali itu dicoba, gitu, coba terus kok gagal, bisa pindah jalur, gitu. Pindah jalur itu tekuni lagi, tapi tekunnya semaksimal mungkin. Kalau gagal pindah lagi, itu menurut saya gitu. Jadi jangan cepat pindah kalau tidak pernah dicoba dengan tekun, gitu intinya itu. Ya, menurut saya seperti itu. Ketika MHI Najib ditanya oleh Najib juga alumni Gontor, toh, ditanya oleh penjual mie ayam, Pak, kok saya gagal tuh, saya jualan mie ayam gagal, saya jualan es dung-dung gagal, saya jualan bakso gagal. Jawabannya ya tadi, tekun dulu, coba dulu semaksimal mungkin, jangan cepat-cepat pindah, gitu. Tapi kalau sudah dijalani dengan tekun, ya, dicoba berulang kali baru gagal, baru bisa pindah, gitu. Ini itu. Karena kalau tekun itu akhirnya nggak akan pindah. Kalau dicoba tuh nggak akan pindah. Ya. Karena berhasil ya, Seth. Biasa aja ya, Seth. Pasti akan berhasil. Dan kemudian pasrah. Ya. Pasrah itu gimana, Seth? Jadi pasrah kepada Allah, gitu. Gitu. Okay. Ya kan kita pasrah, tentu itu modal kita pasrah kepada Allah. Saya pernah mengalami ditipu. Oke. Ditipu ya online. Nah, kemudian saya pasrah, akhirnya diganti oleh Allah. Seperti Allah menghamburkan rezeki pada kita, gitu. Kalau kita pasrah itu. Saya baca surat Al-Waqiah itu kan. Kemudian di situ kan Al-Waqiah pernah ada doa di Matbus Syarif gitu kan. Habis saya kena tipu, kemudian saya pasrah, kemudian saya membaca surat Al-Waqiah. Di Matbus Syarif itu ada doa surat Al-Waqiah. Itu Allah seperti mengesokkan rezeki kepada kita karena kita pasrah, karena kita ikhlas. Nah, itu intinya itu. Ya, itu pengalaman saya yang betul-betul terjadi. Wah, betul. Dengan kehilangan ditipu berapa juta gitu, tapi Allah menggantikan sekian lipat gitu. Ya, itu pernah terjadi itu. Ya.
Jadi Karena modal pasrah kita itu. hanya pasrah kepada Allah. Ya, ya. Kita pasrah tapi dengan berusaha, ya. Nah, itu, oke. Baik Ustaz, jazakumullah Ya, khairan. Kafana bihada, khairan jazilan. ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.